Alhamdulillah kita ketemu lagi di pendampingan keempat yang sesuai dengan jadwal. Hari ini kita akan masuk ke kelas. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih Bu Jenny yang akan nanti saya tanyakan di pra-observasi ini. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa Bu Jenny? Tujuannya yaitu ingin mengidentifikasi keanekaragaman hayati, juga anak-anak mampu mendeskripsikan. Jadi mengidentifikasi tentang keanekaragaman, tingkat keanekaragaman. Lalu yang berikutnya mereka bisa mendeskripsikan macam-macam keanekaragaman hayati. Dan mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan keanekaragaman. Untuk area pengembangan yang ada dicapai, areanya jadi mereka bisa membedakan gitu antara keanekaragaman gen, jenis, ekosistem, dan juga penyebaran flora dan fauna di Indonesia itu. kaitan dengan pembelajaran sosial emosional yang ini kembangkan. Jadi mereka mereka akan Di PSE di kemarin yang RPP buka aja coba yang di situ Bu, jadi ingin mengembangkan di area kesadaran diri, kesadaran diri sama kesadaran sosial. Sudah Bu, dua ya. Jadi emosional, kesadaran diri dan kesadaran sosial. Kemudian diferensiasinya juga ada ya? Ada. Itu diferensiasinya? Diferensiasi dari segi konten, dari segi proses, dan juga produk. Gimana kalau jelasin? Kalau konten nanti akan dibagi kelompok berdasarkan tingkat. Tapi smooth ya, nggak bilangin kalau Enggak. Oke. Jadi kita yang udah ngelompokin gitu. Kalau kontennya nanti mereka anak yang upper, lower, middle, nanti bantuannya beda-beda Bu. kontennya Jadi materinya. semua sama nih, ada video tapi ada yang dilebihkan. Contoh kalau yang itu yang middle dia ditambahkan artikel, ada juga yang ditambahkan memang benar-benar itu saya bawa jeruk tuh misalnya. Jadi mereka jadi mereka akan mengelompokkan ini jeruk tuh masuknya ke yang Media nyata ya. media. Ini kalau proses sesuai dengan kemampuan, kalau skala produk. Nah produknya nanti endingnya kan mereka akan mempresentasikan. Terserah mereka membuatnya dalam bentuk infografis kah, atau poster kah, atau video seperti itu. Oke. Ada infografis, video. Berarti anak di dalamnya bawa HP ya? Iya bawa. Ada ya. Mari kita bawa buku. Oke. Catatan dari saya. Video nanti, pendek ya Bu. boleh. Menggunakan aplikasi juga apa mereka langsung? Mereka langsung. Oke. Udah disiapin itu drive-nya untuk pengumpulannya? Belum sih. Nah, berarti nanti kalau nggak di Google Classroom. Oh, minta ada Google Classroom. Ya udah bisa dimanfaatkan. Oke, berarti untuk pengumpulan menggunakan Google Classroom. Kemudian saya cuma ingin menekankan nanti jangan sampai terlihat sekali ketika diferensiasi proses di kelas dilaksanakan seolah-olah kita memetakan anak yang kurang, anak yang setengah. Jadi Bu Jenny nanti harus pintar-pintar bagaimana memanajemen kelas. Diferensiasi berjalan sesuai dengan programnya, sesuai dengan PP-nya, namun tidak boleh memberikan ibarat katanya ini kamu yang kurang ya, kamu yang kurang. Oke, berarti sudah siap semuanya untuk pengumpulan menggunakan Google Classroom. Terus berhati-hati dengan diferensiasinya. Jangan lupa fokus untuk kesadaran diri dan kesadaran sosial, itu yang penting di luar pencapaian PP-nya tentunya. Baik, jadi selanjutnya nanti kita akan masuk ke kelas. Di kelas bawah. Hari ini sasaran kita peserta didiknya kelas berapa nih? Kelas 10? Ada berapa siswanya? 35. Pas ini materinya ya. Iya. Baik, begini mari kita lanjut ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita
semua ya. Terima kasih sudah masuk di Jambu Ceni di pembelajaran biologi. Nah, hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Silakan kita. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, sampai kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah dipimpin berdoa bintang. Nah, Ibu mau tanya, hari ini ada semua kah? Siapa? Ini kelompok berapa nih? Satu dari mana ya bintang? Oh, satu di sini. Ada semua? Oh, ini siapa? Kamila kenapa? Sakit atau apa? Sakit. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doakan Kamila supaya. Kelompok dua sini sini buat mana duduknya ke sana. Kelompok dua di semua. Oh, ada siapa yang hadir? Kinsya. Kenapa Kinsya? Sakit juga. Dua ya teman kita sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Kelompok tiga, mana kelompok tiga? Kelompok tiganya ya. Kelompok tiga apa? Kelompok tiga sudah bagi kan? Kelompok tiga. Ada semua? Ada, alhamdulillah. 6 orang ya, tiap kelompok itu kan 6. Ada juga yang 5 1 ya, kelompok yang bintang ya. Kelompok 4? Oh 5 ada semua? Alhamdulillah. 4? Ada semua? Nah siapa? Fianda Andra. Siapa? Fianda dan? Andra. Berarti berapa orang tadi? Biasa, Keisha, Kamila. sama Fianda dan Andra. 5 ya? 4 orang yang tidak hadir sakit juga? Oh, dispen. Lomba di mana? SMP Poli ya. Mudah-mudahan dia menang ya. Nah, sebelum kita mulai nih pembelajaran biologi, ada nggak yang mau cerita? Ya, kalian itu pasti dong tadi pada saat berangkat dari rumah ke sekolah ada perasaan mungkin jengkel, mungkin juga sedih, atau ya happy-happy aja. Ada yang cerita? Malu ya? Nah, kalau malu, jadi mau kasih kertas aja. Nanti kamu tulis di situ boleh? Oke, silahkan nanti tulis di kertasnya ya. Nanti ini ada kotaknya, nanti kalian masukkan ke kotak sini. Ini kita nyebutnya adalah kotak ajaib, kotak perasaan kamu. Ya, nanti akan kita kumpulkan di sini. Oke, ada yang bantu sini untuk bagikan sticky note-nya? Siapa yang mau bantuin? Tolong. Ya boleh. Bagikan ya. Satu anak satu. Ya, nanti masukin sini. Boleh diberi nama atau tidak? Biasanya sih diberi nama. Ya, jadi biar bisa tahu. Oh, ternyata bintang itu hari ini lagi happy. Oh, ternyata siapa kamu? Zaki sedang sedih gitu ya. Nah, itu biar ketahuan. Tapi kalaupun memang nggak mau nyebutin ya nggak apa sih. No name atau anonim aja ya. Pak, silakan. Saya kasih waktu 5 menit bisa. Bisa ya, silakan. Dibantu jangan sendirian, Ren. Dibantu. Ini dibantu. Tarik. Kamu bagiin sama kelompoknya. Ambil satu. Bagiin sama kelompoknya. Oh, dan juga jadi meliput. Sudah kembali semua sticky note ya. Sudah, silakan tulis perasaan kamu hari ini. Boleh mulai dari pagi sampai siang ini perasaannya seperti apa? Oh, nggak pulpennya? Bawa.
Iya, semuanya sudah ya? Alhamdulillah semuanya sudah. Jadi yang dari rumahnya kesel, sedih, happy, ini semua melebur nih jadi satu di sini ya. Kamu nggak akan baca sekarang, nanti baca yang baca buku ini aja di waktu senggang. Nah semua perasaan kumpul di sini jadi satu, dan sekarang untuk pembelajaran biologi ini kita harus happy. Ya harus senang walaupun udah jam-jam rawan ini ya. Ya jadi semua perasaan di sini ya. Ya jadi udah tertutup atau terkubur di sini ya. Nah sekarang jadi mengajak kalian untuk ajaran baru kita buat, tapi setiap hari harus terus diingatkan ya, kalian nggak lupa ya. Nah ini kalian itu harus ingat yang pertama tadi sudah bagus sekali, sudah hadir tepat waktu ya. Ya, terima kasih. Lalu yang berikutnya saling menghargai. Nanti kalau lagi diskusi ada temannya yang mau menyampaikan pendapat, nah kita harus saling menghargai. Ya, nanti ada yang presentasi juga ke depan, nanti temannya juga harus menghargai juga. Ya, perbedaan itu kan indah, ya kan? Lalu yang berikutnya aktif. Jadi nanti jangan diam aja. Jadi walaupun nanti ini pekerjaan kelompok, ada kerja bareng, nah kalian harus ikut berpartisipasi, kalian aktif untuk berdiskusi. Lalu disiplin waktu, nah kalian juga nanti boleh ingatkan, misalnya Bu Jenny udah lama banget nih, udah selesai, padahal kita semua, nah diingatkan aja, takutnya Bu Jenny-nya lupa ya. Terus yang berikutnya handphone, nah kan kamu pada pegang handphone semua ya, nah jadi tolong pusatkan ke semua ke depan ke Bu Jenny ya. Nah handphone kamu disimpan dulu lah. Tapi kalau pada saat nanti mengerjakan LK ya, nanti kamu boleh mencari sumber belajar dari handphone boleh. Nanti disiapkan juga sama Bu Jenny. Yang berikutnya laptop. Mungkin kalian juga bawa laptop nih. Kalau memang belum digunakan, masih pemaparan dari Bu Jenny, pemaparan dari proyektor juga, kalian simak dulu. Ya, baru nanti saat yang menggunakan baru dibuka atau dipakai. Lalu yang berikutnya jangan lupa ya, ini sudah bagus, sudah bersih. Nah nanti juga pulangnya juga harus bersih. Seperti itu ya, ini namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal ajaran baru, tapi diingatkan kembali di tiap pembelajaran, gitu ya. Nah, terus Bu Jenny mengajak kalian ini mindfulness. Kalian duduknya yang relax semua, ya, santai semua, ya, silahkan. Lalu pejamkan matanya, ya, dan juga ambil nafas pelan-pelan. Oke, ya, jangan ketawa, ya. Nah, amati nafas kalian. Lalu amati perasaan kalian, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas nanti. Lalu mari kita berhenti sejenak untuk melakukan kegiatan ini. Istirahatkan dan sejenak fisik dan mental kalian selama kurang lebih 3 menitan. Sebelum mulai silahkan kalian duduk yang nyaman. Sudah ya tadi ya. Coba duduk tidak membungkuk, ya, tetap tegak, tetapi bangkunya itu tetap berleng. Lalu kursi juga duduknya dirapikan begini. Nah, mari rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan juga kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rilekskan, kemudian silakan pejamkan mata, dan jika merasa tidak nyaman, cukup arahkan pandangan mata ke arah lawan, ke arah bawah. Rileks, amati nafas, dan nafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dari lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Mari anak-anak bernafas lebih dalam. Sekarang kita bernafas selama 4 hitungan
yang Anda lakukan saat tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5 buang nafas. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Siapa yang mau menceritakan setelah kita mindfulness barusan? Mungkin ada yang menanggapi atau ada yang sudah tertidur lelap. Masih mungkin relax, alhamdulillah kamu jadi relax. Ya, Bu. Lebih enakan dari tadi ya waktu sebelum ada mindfulness. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Enggak, oh enggak. Oh enggak. Ayo next. Lebih gimana? Lebih enakan atau lebih mudah? Lagi lebih tenang. Lebih apa lagi? Relax. Oke. Ada lagi? Dari sisi ini, gimana perasaannya setelah mindfulness? Mindfulness itu kemampuan untuk hadir sepenuhnya. Relax juga? Itu juga. Jangan itu mana? Ya, lebih tenang. Oke, apa lagi? Lebih energi. Oke, hampir semuanya nih ya. Lebih relax, jadi nyimpulin terus lebih tenang. Jadi berarti siap dong ya buat belajar. Amin. Oke, kita mulai dulu ya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah kalian sudah lihat gambarnya. Ini gambar di mana nih? Di hutan ya, di hutan. Terus ada juga tanaman, hewan, burung-burung berterbangan ya. Jadi kita mau belajar namanya yaitu ya keanekaragaman hayati atau biodiversity tadi ya yang di judul awal. Nah ini tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
kamu semua yang pertama bisa mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua, kalian juga bisa mendeskripsikan. Tahu ya mendeskripsikan ya, bisa menceritakan seperti itu keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sebelumnya nih materi sebelumnya Bu Jenny sudah menerangkan juga, dan bahwa kita di luar sana kita juga lihat ya bahwa taman SMA kita 14 ada macam-macam. Sampai di kolam pun kita punya juga bermacam-macam tanaman, juga ikan-ikan, ya kan? Nah, hubungannya ada nggak dengan yang sekarang? Ada kan ya? Berarti untuk kita lebih bisa memahami lagi keanekaragaman itu dari taman. Nah, sekarang yang ada di sekeliling kalian apa juga? Teman kamu, menurut kamu nih teman sama semua gak nih? Beda kan ya? Karena apa? Karena kita antar keluarga aja, adik, kakak, ada bedanya kan ya? Nah, ada bedanya betul. Nah, kita mau melihat itu. Jadi keanekaragaman makhluk hidup, ada tumbuhan, hewan, juga manusia juga beragam seperti itu ya. Nah, terus kalian juga dengan beragamnya keanekaragaman ya tadi makhluk hidup tadi. Nah, berarti dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, berarti semakin gimana tuh kalian antar teman yang beda daerah, beda beda suku, beda ras, seperti itu akan harus bagaimana ya? Saling menghargai, saling toleransi, saling menghormati, betul. Jadi jangan beda-bedain ya. Oh, maunya mainnya sama yang kulit yang kuning langsat aja. Oh, dia mau kulitnya hitam, saya nggak mau main. Gak boleh kayak gitu. Ya, karena itu memang semua ciptaan Allah ya, baik hewan maupun tumbuhan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan kamu sudah duduk sesuai ini ya, berkelompok ya, sudah sesuai. Dari satu sebelah tengah ya, ada Bintang, Andika, Justin, Kamil, Hansa, Reima. Tadi yang nggak masuk Hansa kan ya? Maaf, siapa? Kamila. Oh, Kamila, maaf. Nah, selanjutnya kelompok 2 adalah ini ya. Kelompok 2 Quinsa tadi yang nggak masuk ya. Iya, kamu berlima berarti. Nah, ini kelompok 3 sudah ya, sudah pas duduknya ya. Nah, kelompok 4 juga Alifa, Andra, Danis, Darel. Ya, lalu 5 sana 6. Oke. Nah, Bu Jenny itu mau ngajak kalian di materi keanekaragaman hayati ini. Kalian itu akan Bu Jenny kelompokkan, terus kalian itu nanti ada punya LKPD-nya sendiri-sendiri. Jadi belajarnya melalui video dan juga nanti ada yang lain ya. Ada juga yang dibantu artikel juga. Nah, kalian silakan nanti pelajari. Nah, setelah kalian nanti diberikan tugas atau kegiatan kelompok, nanti kalian akan apa? Akan mempresentasikannya. Nah, jadi ini untuk anak-anak yang tadi kelompok berapa? 1 ya? Mau 5 dulu? 5-6 dulu ya? 5-6. Ya, 5 apa? 6 ya? Oke. 5-nya mana? Nah, jadi ini coba di QR scan-nya bisa dilihat ke videonya. Nah, selanjutnya yang kelompok 4 dan 3. 4 dan 3 mana? 4 dan 3 di 4 dan 3. Ada lagi 3 mana Ibu? Nah, 1, 2. Ini ya.
Kita dulu ada tambahannya. Bisa di QR scan. Bisa. Ya, silahkan dipelajari, lalu didiskusikan dan dilengkapi lembar kerja tersebut. Nah, nanti kalian mempresentasikannya, kalian bisa produknya itu, linknya bisa pilih, silahkan. Mau infografis kan? Ya, boleh infografis, boleh PPT, boleh PowerPoint, boleh juga poster, boleh juga videonya yang short aja, yang pendek-pendek ya. Nah, bisa materinya tentang ini ya. Silakan, ada yang mau bertanya kaitan dengan penugasannya? Itu mengerti? Bisa di itu, bisa di bisa tonton bareng-bareng. Silakan. Tiap kelompok menentukan jubirnya siapa. Ya, jubirnya juru bicara. Kita mulai dari pukul 1.45 sampai jam 2 pukul 14 bisa selesai, bisa sampai bikin produk. Belum, berarti berapa kalau pakai produk? 12 berapa? 14, 15, 30. Oh ya, udah siap. 30 ya. Materinya itu ya, tapi kamu harus dapat ini itu kamu materi juga ya, jadi nggak akan bilang salah. Oke, kamu mau bikin apa endingnya, produknya? Infografis. Ini dijauh ya. Nah, itu isi juga. Nanti kamu bikin video, kalau video short, satu video aja. Isinya tentang kan juga panjang. Tapi kan kalau panjang itu apa? Karena ada pakai foto kamu, jadi kan biar tahu di ke sosmed itu ya, komunikasi
Dan jadi silakan didiskusikan nanti produknya apa? Poster. Itu kayaknya video. Kamu mau apa? Sekarang yang ini adalah orang yang dikerjakan. Nanti dikumpulkannya kata-katanya kamu tentang keanekaragaman hayati. Ayo, boleh dicoret-coret itu. Ya, lembar kerjanya diisi aja. Kamu kan isi anggotanya siapa? Sampai jam 2:30 ya, dan Syafina nih, baru ada apa lagi nih? Nah, kelompok apa Anda? Keanekaragaman tingkat apa? Bien, jadi sampai jenis masa. Kayak tadi, ini manusia nih, ada yang maju. Apa ya?
Itu ada ayam, ayam tan, ayam sate, ayam macam itu. Nah, berarti itu sebenarnya itu ya. Ada jeruk, nipis, jeruk, limau, jeruk, beras. Itu ya. Mau tarik ragaman tingkat jenis? Ingatnya satu family itu satu kalau dijual. Jadi contohnya nangka mirip sama apa? Pedang mirip sama apa? Sama sukun. Jadi kelihatannya tapi ya beda dia. Ini kan emang sama, cuma modelnya beda. Nah ini namanya macam-macam jeruk ini. Ragaman tingkat. Kalau nanti juga ada misalnya mawar merah, mawar putih, mawar apa lagi ada mawar lain, kuning, itu berarti kucing Persia, kucing Anggora. Nah itu berarti kok ada gambarnya, berarti aneka ragam ekosistem makan. Oh iya, ada yang bumbu sama lainnya. Ini namanya oke, dia udah punya ya. Nanti ya ini jeruk apa ini? Nipis, limau ini yang kecil. Terus yang gede jeruk keras. Nah macam-macam jeruk ini disebutkan aneka ragam tingkat spesies karena dia jeruk semuanya kayak kamu nih. Barang sama manusia kata temannya, terus ada yang hidungnya mancung, hidung pendek, rambut berenceng, rambut lurus, berarti keanekaragaman. Iya. Jadi kalau nanti Bu Ceni contohkan juga mawar merah, mawar putih, mawar apa lagi pink, berarti itu keanekaragaman. Kalau keanekaragaman jenis contohnya seperti apa? Harimau, kucing, betul. Sama-sama dia satu itu namanya felis. Nah, kalau di tumbuhan contohnya nangka mirip sama apa? Cempedak. Ya mirip kan sama cempedak, bedanya cempedak melonjong gitu, terus wangi banget. Terus sukun sama nggak? Sama juga mirip. Nah itu disebutnya keanekaragaman jenis, tapi sebenarnya kan beda spesies, genus aja dia. Kalau ini genusnya sama, belakangnya doang beda. Ya, sama jeruk balik juga sama. Oke? Ya, saya. Iya, maksudnya apa? Ekosistem apa kalau macam-macam kan ada savana, ada tundra, ada taiga. Taiga itu bonus, segitiga menit mau nakal kan segitiga. Konifer, dia kayak konifer. Taiga yang sebenarnya di sini dia tadi apa? Taiga. Yang ini rumput apa? Savana. Ini Antibiotik itu yang gitu, antibiotik yang gitu. Ya, antibiotik itu. Yang antibiotiknya boleh. Dia itu kan ya. Lagi tuh, ya kalau kelihatan ada
Ini udara ya. Kalau ini ada bukan saya di sini. Nah, cuma pokoknya kalau bisa spesifik kan konflik. Ini pohon apa nih? Kalau ini kan berhubungan juga. Kalau ada tanaman di sini, iya, gurunnya di sini hasilnya kan. Tapi di sini si faktor biotik yang ada di ekosistem gurun itu apa? Ini harus ya. Ya. Nah ini berarti keberagaman apa lagi? Kayak yang tadi sampaikan. Sama kamu yang itu kan saya kamu Hah? Ini tambahin itu tambahin. Ini nggak perlu. Oh, dijelasin gitu. Presentasi itu ada ini ini kan apa yang menyebabkan manusia memiliki ciri yang bermacam-macam Allah. Ini yang bermacam-macam. Temunya berapa kali? Oh iya, anjing kalau bukan bikin spesial mas. Apa ciri khusus itu ciri yang memang hanya dia Jadi boleh ice breaking dulu nggak? Panggil kamu kerja, kita ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya itu 4 case ya. Ini dia. Nanti saya letakkan ada pulpen di meja kamu. Ya, satu dulu dikeluarinnya. Terus nanti kamu kalau saya nyebut sakit, kamu pegang perut. Kalau saya nyebut sekat, kamu hubungkan antara jari telunjuk satu dengan yang satunya, kanan dan kiri, kayak gini. Kayak gini. Jadi kalau sakit, sekat, sikut, kamu pegang, siku kamu, sikat. Nah, yang ada di meja pulpen ini satu saya letakkan, kamu ambil. Yang menang ya dapat, yang ikat. Sikat. Tuang dulu, nanti baru kita berikutnya. Bisa? Bisa ditaruh. Ya, nanti kamu pada berdiri semua. Ya, nanti kalian
pada berdiri semua. Saya taruh satu-satu. Nanti saya nyebut sikat. Baru manggil. Sekat. Nanti kan ada yang salah satu. Udah tanya ada yang sekat, dalamnya siku, mau ke perut, gitu. Bisa? Ya. Saya. Ya udah ikhlas 5. Ayo, nih bukan ini buat di kelompok kamu. Nanti berdiri ya. Boleh buat kamu. Tapi sekarang uangnya 1 dulu. Yang nikah itu yang menang. Ya. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Berapa ya? Kalau sakit udah apa? Teh tolong bantu lihatnya juga teh. Yang salah ntar kan kelihatan nih teh. Lalu sekat. Sekat gini. Sekatnya gini. Lalu siku. Nah, siku. Mau kanan mau kiri terserah ya. Pokoknya siku. Nah, baru nanti saya sambil sikat. Nah, kamu ambil. Nanti harus dilaporin. Saya dapat. Ya. Oke. Ya, mulai. Oke, sudah siap? Hafal ya? Kalau tadi sakit di mana? Perut. Kalau siku di mana? Siku. Kalau sekat di mana? Iya. Lalu kalau sikat, iya diambil pulpennya. Oke. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siku. Sekat. Sakit. Siku. Sekat. Siku. Sikat. Ayo, yang udah dapet kamu main ya udah. Siap main. Ayo ya, jadi semuanya berdiri ya. Ayo. Berdiri men. Gampang. Nanti dilanjut lagi. Oke, siap konsentrasi. Iya, siku. Sekat. Sakit. Siku. Siku. Sakit. Sikat. Yang belum
siapa namanya nih? Siapa namanya? Az-Zahra. Az-Zahra biar fokus. Ya kan harus fokus kan tadi, kalau nggak fokus kenapa tuh meleset. Nah terus yang lain ada ya? Refleks. Oh, namanya refleks. Selain refleks apa lagi? Melatih kecepatan. Berarti kalau melatih kecepatan harus gimana tuh? Kitanya harus gimana? Konsentrasi atau fokus, ya kan? Seperti itu. Terima kasih sudah speaking. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan Itu dulu yang di LKM dulu. Ya, dari lembar kerjanya dulu. Jadi ini kalau yang ini LKM-nya mencari kata. Yang terus yang pertama itu abiotik, fauna, habitat, biotik, spesies, ciri, jenis, dan tunjukin dulu LKM-nya dan flora. ya, jadi dapat 10 ya. Oke, kasih plus dulu dong. Oh, masih ada kesimpulan. Oke. Kesimpulannya, kita bisa memahami tentang keanekaragaman makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, manusia, dan juga bisa dipelajari pola makannya, tempat tinggal, dan gaya hidupnya. Lanjut. Sini produknya. Sini. Kelompoknya begitu. Begini. Gitu biar sama yang lain bisa. Nah ini produknya kelompok 5. Bisa tolong jelaskan ini poster kah atau infografis atau apa? ini kita bikin infografis pertama Lalu yang lain ya? keanekaragaman hayati. Lalu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merujuk pada keragaman semua bentuk kehidupan yang ada di bumi. Ini meliputi berbagai jenis tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang hidup di berbagai ekosistem. Beberapa tingkat keanekaragaman hayati. Satu, ini keanekaragaman hayati tingkat gen. Contohnya variasi warna kulit manusia, variasi berbiji tanaman, variasi warna bulu pada hewan. 2. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Contohnya burung, ikan, mamalia, tumbuhan, dan serangga. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Kedua, ekosistem bawah dan terumbu karang. 3. Ekosistem padang rumput. 4. Ekosistem sungai dan danau. Yang dari kami Dari itu ngomongnya ya, satu, dua, gimana nih, udah pada paham belum? Kamu Gimana nih? Udah pada paham? Saya untuk 5 ya. Ini impian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau belum paham, tanya kelompok 5. Oke. Selanjutnya adalah kelompok 2. Halo 2. Kelompok 2.
Dikirim belum ke email? Oh, lagi. Yang sudah kirim ke drive siapa? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo. Silakan kelompok 4. Mana nih? Dikirim ke drive. Ini apa begini? Ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan keanekaragaman hayati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Marino. Ya, saya Nasibin. Saya Adi Valensa. Kami akan membacakan lembar kerja murid keanekaragaman hayati. Maka yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi, jelaskan. Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Indonesia memiliki keragaman hidup bertanah yang menyebabkan keragaman ekosistem. Indonesia memiliki 114 hewan langka, 500 jenis burung, dan 600 jenis hewan reptil. 3 macam tingkat keanekaragaman hayati adalah 1. Tingkat gen, 2. Tingkat spesies, 3. Tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem yang pertama ada leopard, savana, dan taiga. Apa yang menyebabkan manusia memiliki ciri yang bermacam-macam? Karena adanya kombinasi lingkungan perangkat gen dari 2 induk pada manusia terdapat variasi yang menunjukkan sifat-sifat berbeda seperti ukuran, tubuh, kulit, dan lain-lain. Variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antara individu berbeda spesies dalam satu area, habitat, atau kesimpulannya, dengan mempelajari keanekaragaman hayati, kita mengetahui tingkatan-tingkatan yang ada dari tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem, dan juga mengetahui macam-macam keanekaragaman ekosistem. Oke, produknya ini ya. Ini. Ini produknya. Ini apa, poster atau kayak itu infografis? Ya, infografis ya. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup di bumi, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang ada dalam lautan dan perairan. 3 tingkat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman gen, 2. Keanekaragaman spesies, 3. Keanekaragaman ekosistem.
keanekaragaman game. Keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya bunga mawar putih, merah, dan kuning yang memiliki perbedaan warna. Keanekaragaman spesies. Keanekaragaman antar spesies dalam suatu ekosistem. Contohnya harimau dan macan tutul yang memiliki perbedaan ukuran, warna bulu, tipe loreng, dan lingkungan hidup. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman perhimpunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya ekosistem lumut, hutan, konifer, hutan hujan tropis, pantai rumput, gurun, dan pantai. Itu ya teman-teman, produknya kelompok 3. Silakan ya udah, silakan dibuat yang Oi, oi, oi. ya, terima kasih kelompok 4. Silo nggak di situ? Silo ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 biologi. Di gigi kami siap presentasi. Jadi hari ini kita presentasikan hasil kami barusan banyak di sekitar kita tuh benar-benar banyak ya beberapa. Halo semuanya, selamat siang. Di sini kami akan membakar video ini apa ya? Oh, keren.
video kita bisa lihat banyak keanekaragaman hayati tingkatnya. Fisik manusia itu seperti warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, bahkan bentuk wajah. Kita ambil contoh nasi sama ada. Nasi itu punya kulit sawo matang ya. Sedangkan ada juga matang sih. Jadi rambut pakai. Nasi ini punya rambut tol. Ini saja. Sedangkan si Adam ini punya rambut lurus. Iya. Iya kan ada yang masuk. Nah, ini tuh salah satu contoh keberagaman hayati di tanah gen. Spesies sapi gen. Ya itu bahas. Ya. Sampai lagi seperti keanekaragaman tingkat spesies seperti macan sama kucing. Mirip-mirip tapi beda langsung sih keluar santri. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari sudah beragam manusia, mulai dari tumbuhan yang makan, manusia, hewan, itu semua berbeda deh, gak ada yang sama. Oke. Tepuk tangannya dong. Sekian dari kami di kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya? Ya, silakan. Kelompok 1 sama kayak ini tapi tidak dulu ya. Infografis ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi bab materi keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Zakir Fadil Raza. Nama saya Nabi Putra Putra Sayo. Nama saya Lydia. Nama saya Nisa. Apakah yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi? Jelaskan. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Banyak pulau yang tersebar di Nusantara terisolasi beribu-ribu tahun sehingga tingkat endemiknya tinggi. 3 macam tingkat keanekaragaman hayati yaitu 1 keanekaragaman tingkat gen, 2 keanekaragaman tingkat spesies, 3 keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen
Apa yang menyebabkan manusia memiliki ciri yang bermacam-macam? Adanya keragaman individu dalam suatu populasi. Keanekaragaman tingkat spesies. Alasannya karena ada beberapa jenis organisme yang memiliki ciri fisik yang hampir sama. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. 3 macam tingkat keanekaragaman hayati yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Oke, selanjutnya bahas produknya. Kelompok kalian membuat poster. Posternya isinya apa? Jelaskan. Saya dan Malita akan menjelaskan poster yang berjudul tentang jaga keanekaragaman hayati selamatkan bumi kita. Contoh kamu, keanekaragaman hayati menyangkut variasi gen, spesies, dan ekosistem setiap elemen untuk keseimbangan alam. Dalam variasi genetik dan ada perbedaan dalam spesies, maka adalah satu alami. Kedua, spesies unik itu dalam bentuk yang sama. Jadi kita harus juga berhubungan dan kerusakan alam. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem yang sehat menjaga keseimbangan lingkungan. Maka dari itu kita harus jadikan aksi nyata yang bisa kita lakukan adalah melalui lomba, dukung konservasi, edukasi tentang lingkungan. Karena keragaman hayati adalah kunci stabilitas ekosistem. Sekali rusak, itu apa untuk pulih. Bersama-sama kita bisa menjaga keragaman hayati untuk generasi mendatang. Kelompok 3 bilang lagi. Oke, selanjutnya adalah kelompok Adnan. Kelompok berapa Adnan tuh? Ya. Ya. Tinggal kelompok 1, sabar ya. Satu, pakai mic gitu mic-nya di belakang. Ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan artikel keanekaragaman hayati. Nama saya Aditya Ramdhani. Nama saya Dukun Bismillah. Nama saya Sumayanda. Saya Rizky. Sepuluh kata keanekaragaman hayati yang ada di tabel di bawah ini. 1. Abiotik, 2. Fauna, 3. Habitat, 4. Biota, 5 jenis, 6 genetik, 7 ciri, 8 gen, 9 flora, 10 biologi. Kesimpulan dari mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati adalah kita dapat menemukan berbagai ekosistem di dunia dan dapat mengetahui manfaat dan berbagai jenisnya, sehingga kita dapat menjaga dan juga mendapat manfaat sebaik-baiknya. Artikel keanekaragaman Nggak usah ini. Dia
jelasin intinya. Itu artikel tadi bantuan kemampuan kerja ini. Keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem hidup. Ceritakan itu dong, Neng. Ini apa? Poster atau infografis? Kelompok 6 membuat poster tentang keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Di sini kita mengajak semuanya agar menyebarkan poster ekosistem di dunia agar tetap terjaga dan terlindungi. Ya. We are Kelompok 6. Iya. Ayo terima kasih semua. Terima kasih. Aduh. Kirain. Panjang. Panjangnya komputer satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Tawani. Nama saya Rima Alfirda. Saya Hansa Najla. Nama saya Nurul Susari. Nama saya Ismail Marsha. Di sini kita sudah mengerjakan KKM tentang keanekaragaman hayati dari UCI, yaitu ada keragaman gen. Nah, kita udah ambil contoh dari keanekaragaman gen, yaitu contohnya itu pertama adalah saya, Bintang. Warna kulitnya sawo kematangan, jenis rambutnya itu ikal, bentuk hidungnya itu pesek, terus bentuk wajahnya itu bulat, terus ada Dika, warna kulitnya putih, jenis rambutnya bergelombang, bentuk hidungnya mancung, bentuk wajahnya oval. Terus ada Justin, warna kulitnya sawo kematangan juga, jenis rambutnya agak keriting, bentuk hidungnya pesek, bentuk wajahnya oval. Lalu ada Camilla, warna kulitnya kuning laksa, jenis rambutnya lurus, bentuk hidungnya mancung, bentuk wajahnya agak lonjong. Di sini juga ada keanekaragaman ekosistem. Nah, contohnya itu ada pohon bakau. Faktor biotipnya itu ada pohon, semak, hewan. Contoh dari hewan itu ada burung, serangga, dan monyet. Faktor abiotik dari pohon bakau itu ada sinar matahari dan air. Lalu ada keanekaragaman ekosistem dari hutan cemara. Faktor biotiknya itu ada pohon cemara, lumut, burung. Faktor abiotiknya ada tanah, sinar matahari, dan suhu. Keanekaragaman ekosistem dari gurun. Faktor biotiknya itu ada kaktus, lidah buaya, saguaro. Faktor abiotiknya pasir, sinar matahari. Keanekaragaman gen dari buah-buahan. Ciri umumnya objeknya itu ada kelapa. Ciri umumnya itu batang tegak dan tinggi, daun berbentuk pinus dan menjari, buah bulat besar dengan 3 lapisan. Ciri khususnya air kelapa mengandung elektrolit. Serat kelapa dapat dipakai untuk membuat air. Nama objek pohon laru. Batang tunggal dan pendek, daun berbentuk kapas, buah bervariasi. Ciri khususnya terdapat banyak spesies dengan berbagai bentuk daun dan buah. Banyak digunakan untuk dekorasi. Nama objeknya ada lontar. Ciri umumnya batang tegak dan berbentuk silindris. Lalu daun berbentuk kipas lebar, buah bulat dengan kulit keras. Ciri khusus air dari batang lontar dapat dijadikan gula. Daun lontar dipakai untuk menulis naskah tradisional. Dan inilah hasil dari LKM tentang keanekaragaman hayati dari kelompok 1.
Selanjutnya kita akan menjelaskan produknya itu ada PPT. Video ya. Yang pertama ada keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai keragaman makhluk hidup dalam hal variasi gen, sains, dan ekosistem dalam suatu lingkungan. Oke, yang selanjutnya ada keanekaragaman gen, yang adalah variasi atau perbedaan materi genetik yang terdapat dalam individu suatu spesies. Perbedaan gen ini menghasilkan variasi sifat atau karakteristik seperti perbedaan warna, jenis rambut, ukuran, bentuk, atau daya tahan terhadap penyakit. Keanekaragaman gen berperan penting dalam evolusi dan adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan. Semakin tinggi keanekaragaman gen dalam suatu populasi, maka semakin besar juga kemampuannya untuk bertahan hidup. Atau singkatnya itu, keanekaragaman gen adalah perbedaan dari unsur-unsur DNA dalam setiap individunya yang berakibatkan kepada perbedaan bentuk fisik dan sebagainya yang berfungsi untuk adaptasi mereka di lingkungan mereka masing-masing. Contohnya, orang yang berwarna kulit terang biasanya karena mereka tinggal di daerah pegunungan yang dingin, sedangkan orang yang biasanya berwarna kulit agak gelap karena tinggal di daerah yang panas, contohnya adalah di daerah sekitar pantai. Lanjut. Yang selanjutnya, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman variasi bentuk dan penampakan yang dimiliki oleh spesies satu dengan yang lainnya dalam suatu lingkungan. Contoh, keanekaragaman sains pada penamparan buah nangka, Arthropus, Arthropus, dan Homder. Arthropus merupakan satu famili. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang terjadi akibat adanya interaksi antara makhluk hidup menyusun suatu daerah dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem padang rumput dengan hujan tropis. Sekian ini dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum itu kita punya yel-yel nih. Satu, ini nomor satu. Dua, masih nomor satu. Tiga, tetap kelompok satu. 1, 2, 3, ini memang kelompok satu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dari presentasi semua kelompok ya. Halo, dari semua presentasi kelompok ya, semua sama kan ya? Hari ini kita membahas macam keanekaragaman hayati. Jadi paham kan ya? Keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, lalu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen yang paling dekat banget, maksudnya kita nih di kelas ini ya kita berbeda-beda betul manusia. Nah itu karena ya kita gennya berbeda-beda.
Kalau lihat lagi keluar ada kucing macam-macam kan ya. Itu sama, berarti keanekaragaman gen juga. Nah, kalau keanekaragaman jenis seperti apa contohnya? Keanekaragaman jenis contohnya adalah ingatnya satu famili. Satu famili itu satu suku. Sukunya apa contohnya? Suku misalnya palmae, kelapa. Contohnya kelapa, palem, lontar, nah itu saudaraan tuh. Jadi itu semua namanya adalah keanekaragaman jenis. Yang lain lagi nangka, cempedak, ya, nah itu juga sama. Arthrocarpus ya, nah itu juga sukunya. Nah yang berikutnya kalau ekosistem. Ekosistem itu adalah ada ekosistem air, ada air laut, ada air tawar, ada gurun, ada tundra itu lumut, ada juga savana itu adalah rumput, padang rumput. Nah yang berikutnya ada juga apa? Taiga itu adalah pohon-pohon ya, yang memang dia bentuknya segitiga, konifer disebutnya, seperti pohon cemara, pinus. Nah itu disebutnya macam-macam ekosistem. Banyak juga ada hutan hujan tropis, ekosistem hujan tropis itu masuk juga. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Nah dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang mau juga menyimpulkan seperti yang Bu Jenny sampaikan barusan? Siapa yang bersedia? Iya, silakan Bintang. Tapi berhubung kabelnya pendek, Bintang di sini ke depan. Ya, terima kasih. Nanti satu lagi yang perempuan ya, siap-siap. Silakan yang mau. Oke, yang bisa saya simpulkan itu keanekaragaman hayati mencakup keragaman manusia, ekosistem, dan sebagainya. Setiap manusia unik dengan cirinya masing-masing, menciptakan kekayaan sosial. Berbagai ekosistem seperti hujan dan burung mendukung beragam makhluk hidup, menjaga keseimbangan alam. Keragaman buah-buahan menyediakan nutrisi dan manfaat kesehatan. Keragaman ini penting untuk kelangsungan hidup, keseimbangan ekosistem, serta memperkaya kehidupan kita. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, siapa? Ada yang perempuan? Satu orang saja. Oke. Nah dari ayo. Siapa namanya? Sereva Ibu. Sereva mau menyimpulkan juga ya, silakan. Jadi di keanekaragaman hayati ini adalah variasi kehidupan di bumi, mencakup semua makhluk hidup, termasuk flora, fauna, mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka hidup. Keanekaragaman ini terbagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama ada keanekaragaman genetik, variasi gen dalam spesies yang memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan. Lalu ada keanekaragaman spesies, yaitu variasi antar spesies dalam satu ekosistem. Lalu yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi ekosistem seperti hutan, padang rumput, laut, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati penting untuk keseimbangan ekosistem, sumber pangan, obat-obatan, dan kelangsungan hidup manusia. Namun ancaman seperti perusakan habitat, polusi, dan perubahan iklim dapat mengurangi keanekaragaman ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Bintang juga ya. Jadi Bu Jenny menekankan juga nih bahwa dengan kita mempelajari keanekaragaman hayati ya, jadi kalian selain tadi paham juga tentang macam keanekaragaman hayati, kalian juga harus juga punya kecintaan, punya kepedulian dengan keragaman hayati di Indonesia. Karena apa, tadi sudah dijelaskan oleh temannya bahwa ya nanti keberagaman yang kita jaga ini nanti buat generasi selanjutnya ya. Kan kita tahu bahwa keanekaragaman hayati itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Nah, sehingga dari sini nanti kita akan menjaga alam kita ini dengan berbagai konservasi. Nah, nanti di pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari caranya ya, bagaimana menjaga keberagaman
keanekaragaman hayati itu dalam bentuk konservasi. Nanti kita akan belajar ada konservasi yang memang secara in situ itu di dalam habitat asli. Ada yang secara ex situ gitu. Sehingga kita juga harus menjaga keanekaragaman hayati itu baik dari segi plasma nutfahnya. Plasma nutfah itu apa? Plasma nutfah itu seperti bibitnya terus gitu ya, kita jaga. Biologi dengan Bu Ceni khususnya hari ini itu gimana? Satu aja atau? Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar biologinya dan tetap enjoy juga bersama saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dengan doa oleh bintang lagi. Terima kasih. Berdoa, alangkah baik kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibaca materinya ya. Halaman 157 158 mengenai tadi konservasi dan juga persebaran flora dan fauna di Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah ya, sudah tadi melaksanakan kegiatan waktu pembelajaran langsung yang bagaimana pembelajaran diferensiasinya, juga termasuk di dalamnya ada KSE-nya ya, kompetensi sosial emosional. Bisa diceritakan yang menjadi catatan refleksi Bu Jenny selama melaksanakan tadi? Tadi sih sebenarnya banyak yang kurangnya pastinya ya Bu, tapi saya berusaha mengambil yang terbaik, walaupun tadi ada yang lupa juga kelewat gitu. Nah, terus ya tadi di mindfulness agak karena belum berlatih mungkin ya Bu ya, nggak banyak latihan, jadi saya sempat ini udah habis atau belum ya membahasnya. Terus mungkin tadi kan ada kode juga tuh dari Ibu, terlalu cepat ya Bu ya dalam membaca yang ini narasi mindfulness-nya. Jadi mungkin harusnya lebih lambat biar anak-anak juga lebih dapat juga tuh, biar nggak mengganggu mereka juga. Kalau kayak yang narasinya yang terlalu cepat juga kan kayak ganggu juga sebenarnya kan untuk proses tadi mereka jadi tenang, mereka jadi relax itu. Mungkin itu bisa. Terus yang berikutnya saya pikir dulu diferensiasi KSE nggak bisa digabung, ya ternyata bisa. Terus saya kira anak-anak juga nggak bisa langsung memperoleh produk gitu, jadi diferensiasinya itu hanya mencapai di konten dan proses. Untuk produknya mungkin pertemuan berikutnya. Ternyata tadi alhamdulillah kita bisa, anak-anak dipaksa untuk tadi itu juga ternyata pada bisa, walaupun mungkin ya video yang dibentuk juga short video, tapi tadi juga saya lihat ada yang bagus juga, mereka bikin PPT dari Canva dan bentuknya video seperti itu sih Bu. Oke, baik. Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Tadi juga sudah melihat dari awal sampai akhir sudah runtut sesuai dengan skenario yang Ibu siapkan. Oke, Bu Jenny, tadi Bu Jenny tujuan pembelajarannya di mana? Untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati dan mendeskripsikan keanekaragaman hayati. Ketika mengukur keberhasilannya ada di mana? Anak mengukur atau paham tentang keberagaman itu. Ketika si anak terukur untuk mampu mendeskripsikan, Bu Jenny menggunakan penilaian bagaimana? Bu Jenny bisa menyebutkan
oh ini anak paham nih Iya, deskripsi, iya. bisa mendeskripsikan, ini mau mengidentifikasinya bisa. Nah, apa yang menjadi indikatornya Bu Jenny, ini anak sudah paham? Saya lihat mereka sudah itu, dia kan mampu menjelaskan, mempresentasikan, dan juga yang LKM atau LKPD juga mereka juga berdiskusinya dengan baik dengan teman-temannya, yang seperti itu. Oke. Mungkin akan lebih nyaman ketika indikator itu tertulis ya Bu ya, sehingga di checklist oleh Bu Jenny mana yang sudah teramati dan tidak teramati, sehingga TP-nya itu benar-benar fokus disampaikan. Di luar dari itu sebenarnya sudah ada, cuma kan mungkin perlu penguatannya, sehingga di TP itu memang benar-benar tercapai. Jadi oke, guru fokus dengan aktivitasnya, namun di sini guru juga harus bertanggung jawab atas ketercapaian TP-nya. Kemudian tadi juga Bu Jenny dari awal menyampaikan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai. Bu Jenny menyampaikan saya ingin meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran sosial. Nah, bisa diceritakan nggak tadi kesadaran dirinya bagaimana anak-anak? Tadi sih mereka pada saat mulai berdoa ya, mereka sudah mau memulai sesuatu itu dimulai dengan berdoa. Lalu pada saat juga diskusi ya, mereka juga saling juga menghargai, jadi mereka sadar akan itu. Terus yang sosial pada saat mereka presentasi pada saat Bu Jenny mengukur ini indikator kesadaran sosial, Bu Jenny melihatnya anak mampu bagaimana? Mereka mampu dengan teman-temannya, berinteraksi, berdiskusi, menghargai pendapat temannya, tidak ngotot dengan pendapat sendiri yang harus di perasaan saling menghargai ya, dengan keputusan saat mereka bekerja kelompok ya. Kesadaran dirinya. Ya, artinya ini sudah ada ya Bu ya. Nah, mereka bisa saling memahami atas pendapat temannya. Oke, Bu Jenny, berarti untuk rubrik penilaian ya, perlu adanya pengembangan rubrik penilaian sehingga bisa maksimal di pencapaian tujuan pembelajaran. Dan ketika Bu Jenny mau mengukur kesadaran sosial anak, kesadaran diri anak, sudah terintegrasi juga di situ. Bagaimana kesadaran diri yang mana yang mau Ibu tingkatkan tuh. Kemudian bagaimana kesadaran sosial di bagian mana yang misalnya dari RPP ini kalau kita lihat kan ada mempertimbangkan pandangan pemikiran orang lain. Nah, ini muncul nggak anak? Kalau cuma kita mengamatinya satu kegiatan aja kan kurang teramati, tapi kalau lebih ke personal anak, atau bisa juga menggunakan penilaian antar sejawat. Jadi temannya saling menilai. Menurut kamu si A ini apakah sudah mampu mempertimbangkan pendapat teman? Sambil jalan. Iya, bisa kan sambil itu. Karena kalau udah lewat pelajaran lain udah beda lagi. Gitu. Jadi ketika terlewat. Oke. Di situ ya. Jadi tadi juga ice breakingnya sudah seru, mampu membangunkan semangat belajar anak. Kemudian Ibu juga tadi sudah menyampaikan refleksi, dan tadi juga termasuk dalam tahap perasaan ya, sehingga harapannya kan anak senang dengan pola yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu rencana tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya ya yang pasti sih saya mungkin juga harus belajar lebih baik lagi Bu dari yang pembelajaran hari ini. Terus kalau sudah baik dan sudah sering digunakan juga, nanti saya akan menyebarkan ke teman-teman gitu, rekan sejawat. Kalau untuk terkait tadi temuan saat pengamatan di kelas, kan adanya sebuah
rencana pembelajaran itu ibu juga sudah membuat asesmennya kan di sini. Nah, di sini tadi tidak tampak ibu sedang melakukan pengamatan. Oke, artinya produknya sudah ada, alatnya sudah ada, tapi kalau tidak dilakukan kan itu juga kelewat. Iya, artinya belum maksimal ya. Nah, oke, jadi tidak lanjutnya untuk terkait dengan itu bagaimana? Ya, dalam hal asesmen saya harus lebih ini lagi dan jangan sampai terlewat seperti tadi. Jadi masing-masing apa namanya tahap ya atau kegiatan ya teramati gitu. Jadi asesmen harus mengamatinya secara utuh ya, secara utuh. Jadi boleh fokus dengan aktivitas, tapi jangan lupa poin utamanya bahwa di sini nanti dengan aktivitas dan desain sebagus ini tujuannya di mana? Anak akan mampu meningkatkan kompetensinya. Oh ternyata ibu ingin melihat kondisi anak, bisa mendeskripsikan tadi yang materi, kemudian memberi contoh. Kemudian dia selain itu secara kompetensi sosial emosionnya anak mau bisa sosial, misalnya di sosial dia bisa berinteraksi dengan temannya, dia mendengarkan pendapat temannya. Nah poin-poin itu ketika muncul di indikator ibu akan melihat itu. Nah biasanya biar mudah kita mengambil yang menonjol, yang belum dan yang paling ya, sehingga nanti kalau yang tadi sih sambil begitu ya sebenarnya saya ingat. Tapi ingat ya. Oke, artinya memang sudah diamati ya. Cuma ibu tadi tidak langsung eksplor ke sini ya. Berarti kedepannya memang harus memperhatikan ya bu ya. Untuk dari gradasi KSE-nya gimana nih? Sama diferensiasinya tadi fokusnya. Artinya gini, ibu ngerasain nggak tadi kesadaran sosial sama kesadaran diri anak itu apakah hanya pemanis saja di pembelajaran atau memang menjadi penguatan? Iya sudah. Oke. Mulai diferensiasi tadi berjalan sesuai fungsinya. Iya, artinya startnya anak-anak berbeda tetapi finishnya sama. Semua akan saya pikir mendapat diskusi ya. Oke, itu juga nggak kelihatan. Iya, ya artinya memang itu sudah sesuai dengan tujuan dan harapan ibu ya. Oke, berarti ini kita rencana tindak lanjut lebih memperbaiki di penilaian saat pembelajaran. Jadi tidak fokus kepada